mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri dan menyiapkan kidung jemaat nomor 364. Kidung jemaat nomor 364. Mari kita bangun ibadat keluarga kita masing-masing dengan sebuah pengakuan yang demikian. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, dalam keluarga kami masing-masing hendak melakukan ibadat hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Nomor 364 kidung jemaat bait yang pertama saja. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati guna menerima sapaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita siapkan Alkitab kita masing-masing, Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang masih Engkau beri kepada kami ketika kami dapat berkumpul dalam keluarga kami masing-masing. Kami sengaja mengkhususkan waktu sore hari ini untuk membangun ibadat dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Saya baca demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya,
apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak terjadilah perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kedua golongan tersebut memang punya kewenangan masing-masing dalam tatanan hidup orang Yahudi. Kaum Farisi berperan menegakkan adat budaya bangsa dan leluhur mereka. Sementara ahli Taurat menegakkan tuntutan Taurat. Saat itu tampaknya telah terjadi murid-murid Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang dianggap ditengarai melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, adalah tidak membasuh tangan sebelum makan. Tentu saja ini yang berkepentingan langsung adalah kalangan Farisi. Sebab kaum Farisi inilah yang harus memelihara dan melestarikan adat budaya leluhur atau nenek moyang mereka. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan mendapati praktek hidup yang melanggar Taurat sebagai kewenangan ahli Taurat, yaitu ketika mereka mencoba mengganti tanggung jawab terhadap orang tua dengan persembahan. Tanggung jawab orang tua seakan-akan bisa dibayar dengan uang atau dengan materi. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah materi? Inilah sebuah ketimpangan yang didapati dalam praktek hidup orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali menyoroti soal adat istiadat dan kebiasaan terhadap iman Kristen. Sampai saat ini masih banyak kita temukan praktek-praktek serupa. Misalnya selamatan atau bancaan yang dikemas begitu rupa dengan label ibadah. Yang menjadi pertanyaan,
Kalau itu ibadah, ibadah kepada siapa? Atau yang lain lagi mengadakan syukuran, tetapi masih menggunakan tata cara adat yang syarat dengan animisme. Misalkan menyiapkan sesajen dengan ubo rampe. Contoh, harus ada ikan asin karena di sini yang bau rekso itu kesukaannya adalah ikan asin. Atau harus ada kue apemnya karena kue apem itulah yang nanti akan menjadi benteng perisai kala mereka sedang berjuang mengalahkan maut, atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita berbicara dengan ibadat, ibadat itu syarat dengan menunaikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, bukan soal makanan. Sebagaimana yang diambil contoh oleh Tuhan Yesus terkait dengan kewajiban menghormati orang tua. Bukan membayar persembahan sebagai ganti kewajiban, tetapi justru merawat dan ngopeni orang tua itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan persembahan. Dan persembahan itu adalah ibadah. Bukan membayar derma, tetapi memberi sedekah kepada orang miskin. Bukan membelikan resep, tetapi mengobati dan merawat orang sakit. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan materi, tetapi hati nurani. Jangan dibalik, memberi persembahan untuk mengganti perawatan. Yang benar adalah merawat sebagai persembahan. Demikian Bapak Ibu. Nah, beriringan dengan kemajuan zaman dan teknologi, memang banyak mempengaruhi cara berpikir dan bersikap. Hampir setiap orang ini cenderung untuk mengambil sikap lebih praktis, tidak mau ribet. Itu memang tidak selalu salah, tapi juga tidak pasti benar. Kita mesti memperhatikan apa yang menjadi esensi. Salah satu contoh konkret, waktu-waktu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang sudah terbiasa melakukan kegiatan secara online atau daring dalam jaringan dengan alasan lebih praktis, cepat, aman dari ancaman COVID-19. Tapi ada juga yang merasa kurang puas dan kurang menyentuh kalau tidak tatap muka langsung. Merasa kurang sreg kalau hanya disuguhi untuk melihat gambar dan lain sebagainya. Dua-duanya benar, asal secara prinsip semuanya ingin mendapatkan stimulus untuk melakukan perintah Tuhan. Ibadah sejati itu merupakan penyataan atau kesanggupan menerima perintah, baik yang diterima melalui daring atau luring, asal berlanjut pada penyataan real, itu adalah ibadah. Ibadah adalah respon positif terhadap suara Tuhan yang diterima kala terjadi komunikasi. Semoga kita tetap dapat beribadah secara benar di tengah-tengah perkembangan budaya maupun tekanan oleh masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh.
Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan PKJ 264 bait yang pertama dan 2. PKJ 264 bait yang pertama dan 2. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah kembali berkenan meneguhkan kami, agar kami mampu menyikapi berbagai persoalan hidup, supaya kami tidak terjerat di dalam kemunafikan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suka berkamuflase secara lahir seakan-akan takut dan setia, tetapi tidak sejalan dengan hati dan nuraninya. Tolong Tuhan, ajari kami untuk bisa tulus saat kami beribadah kepada Tuhan, karena ibadah adalah perbuatan, bukan sekedar pengakuan. Tuhan, bersama ini kami bawa persembahan kepadamu, biarlah Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Berkati pula saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini sedang dalam pergumulan masing-masing. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang patah semangat Tuhan pulihkan harapannya,
Yang bimbang Tuhan berikan kepastian. Yang tersesat Tuhan panggil. Dan mereka masing-masing dengan pergumulannya Tuhan berkenan menjawab. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akhiri ibadat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363. 363 kita nyanyikan bait yang pertama saja. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam kehidupan keluarga saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam, kembali selamat bergabung dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.